Baik, shalom, selamat pagi. Saudara, saya menyapa juga buat saudara yang baru pertama kali datang. Saya tadi melihat ada beberapa yang baru pertama kali. Nah, hari ini saya akan menyampaikan khotbah yang saya beri judul Arti Kematian dan Kebangkitan Yesus. Ya, saya beri judul Arti Kematian dan Kebangkitan Yesus. Saya meyakini bahwa kita seringkali mendengar bahwa arti kematian Yesus itu ada cukup banyak poin. Ya, Yesus mati untuk menebus dosa kita. Yesus mati agar kita hidup bukan untuk diri sendiri. Yesus mati agar dia menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Dan semuanya itu ada ayat-ayatnya, saudara. Tetapi secara khusus hari ini saya akan menyampaikan tentang arti kematian dan kebangkitan Yesus itu dengan titik awal 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 sampai 10. Ya, jadi sekali lagi arti kematian dan kebangkitan ini ada cukup banyak ya. Cukup banyak arti. Tetapi pagi hari ini saya akan merapat ke satu poin saja apa artinya. Dan dari satu poin itu saya akan bedah dengan detail sampai kepada langkah-langkah aplikatif yang terkecil. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ya jelas, Allah tidak menetapkan seorang manusia pun untuk masuk ke dalam neraka. Tidak. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 10, ini kuncinya. Yang sudah mati untuk kita. Ya, Kristus sudah mati untuk kita, supaya, ini berarti tujuannya, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, dikatakan ini garis bawahi, ini poin yang ingin saya sampaikan pagi hari ini, kita hidup bersama-sama dengan dia. Sama-sama katakan kita hidup bersama-sama dengan Yesus. Ya, salah satu tujuan Yesus mati dan bangkit adalah agar kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Nah, saudara, saya merenungkan, saya percaya setiap dari kita itu sedang berupaya, sedang mengerang, sedang meminta agar kita ini hidup bagi Kristus. Ya. Saya yakin ada banyak di antara saudara yang mengatakan, aku hidup bagi Kristus. Oke, tapi saya merenungkan, hidup bagi Kristus dengan hidup bersama-sama dengan Kristus itu berbeda. Saya ulang lagi. Hidup bagi Kristus dengan hidup bersama-sama dengan Kristus itu berbeda. Saya beri contoh. Ada seorang ayah yang dia harus kerja di luar kota. Kenapa dia harus kerja di luar kota dan dia tidak bisa tinggal bersama dengan keluarganya? Karena dia pindah keluar kota untuk bekerja. Dan dia bekerja kalau tanya, buat apa engkau pindah keluar kota? Karena aku hidup untuk memenuhi kebutuhan keluargaku. Dia hidup untuk keluarganya. Tapi dia tidak hidup bersama-sama dengan keluarganya. Saudara paham contoh ini saudara? Ada perbedaan. Saya percaya setiap dari kita sedang berjuang, kita sedang berdoa, kita sedang berupaya, kita hidup bagi Kristus. Tetapi ternyata waktu saya merenungkan tentang kematian dan kebangkitan, Tuhan seolah-olah memberikan sebuah rema. Beda. Hidup bagi aku dan hidup bersama-sama dengan aku itu berbeda. Ada banyak di antara kita itu adalah pendukung Kristus. Buktinya kita semua datang. Ya. Pengikut Kristus itu adalah follower of Christ, pendukung Kristus. Tapi pendukung Kristus dengan hidup bersama-sama dengan Kristus itu beda. Pendukung itu seperti ini. Misal saya punya pemain tinju idola, misal ya. Dia bermain di ring. Saya dukung dia, saya bersorak buat dia. Tapi pada waktu petinju yang menjadi idola saya ini dipukul, yang sakit siapa, saudara? Dia atau saya? Dia. Saya ikut merasakan sakit? Tidak. Saya dukung dia. Tapi saya tidak bersama-sama di dalam ring. Kalau saya bersama-sama di dalam ring, maka saya hidup bersama dengan petinju itu. Tapi kalau pendukung saja, tidak ada banyak di antara orang Kristen. Dia pendukung Kristus, percaya Yesus? Percaya. Engkau pengikut Kristus? Ya. Tapi belum tentu dia hidup bersama-sama dengan Kristus. Karena itu kenapa pagi hari ini, saya akan menunjukkan apa arti hidup bersama-sama dengan Kristus.
Beda, saudara. Beda. Kita bisa melakukan banyak perbuatan untuk Tuhan. Seperti orang tua bisa bekerja banyak hal. Dia keluarganya di Surabaya, dia tinggal di Maluku, 24 jam dia tidak ketemu dengan keluarganya. Dia 24 jam mungkin bekerja untuk keluarganya, tapi dia tidak hidup bersama-sama dengan keluarganya. Ada sebuah perbedaan. Yang pertama, apa arti hidup bersama-sama dengan dia? Karena sekali lagi, salah satu tujuan Yesus mati dan bangkit adalah agar kita bukan hanya hidup bagi dia, tapi hidup bersama-sama dengan dia. Yang pertama, poin pertama, dia ingin agar kita hidup bersekutu dengan dia. Bersama-sama itu bersekutu. Hidup bagi belum tentu. Tapi kalau hidup bersekutu, pasti bersama-sama. Mari kita lihat Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Ya. Ini adalah kisah tentang kejatuhan manusia. Kita lihat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, saudara lihat ayat 6 dan ayat ke-7, itu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa dampaknya? Ayat 8. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, awalnya Adam berjalan-jalan bersama dengan Tuhan. Wah, hidup bersama Tuhan. Tapi setelah jatuh dalam dosa, bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu, namanya bunyi langkah, berarti memang melangkah betul, saudara. Ya, ada bunyinya. Padahal waktu hari yang sejuk, dikatakan apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu. Dikatakan apa, saudara? Ya, enggak, di sini enggak ada Bapak Ibu. Ya, Koko dan Cece semua, gitu kan. Ya, enggak ada amin, tua semua. Berarti. Ya, dikatakan apa, saudara? Bersembunyilah. Loh, awalnya Adam dan Hawa tidak bersembunyi. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ingat prinsip persekutuan, dosa memisahkan persekutuan. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Garis bawah kata di manakah engkau? 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini. Heran. Aku menjadi takut. Karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Saudara, pertanyaan Tuhan tentang di manakah engkau, itu bukan berbicara letak geografis. Tuhan Maha tahu. Saudara setuju dengan hal ini? Kalau sampai Tuhan bertanya, di manakah engkau? Itu artinya seperti ini. Tuhan ingin bersekutu tapi ada sebuah pemisah. Saya beri contoh analogi. Misal, ya suatu ketika saya sakit. Saya punya 2 anak kembar. Ya, tidak akan pernah ada yang namanya 4 anak kembar. Tetap 2. Ya, saya punya 2 anak kembar. Waktu saya sakit terbaring di rumah sakit, anak saya yang pertama itu selalu jenguk. Dan saya tanya kepada anak saya yang pertama, Lexi mana misal? Di rumah. Oke. Besoknya yang jenguk Kensi lagi. Kensi, Lexi di mana? Di rumah. Terus ya. Sampai suatu ketika akhirnya Kensi dan Lexi datang. Terus saya tanya, Lexi, kamu itu kemana saja? Itu bukan saya tidak tahu dia ada di mana. Saya tahu. Anak saya, Alexander ada di mana saya tahu. Tapi waktu saya bertanya, kamu itu di mana saja? Itu bukan bicara letak geografis. Tapi kerinduan untuk bersekutu. Nah, Tuhan tahu. Waktu manusia jatuh dalam dosa, maka manusia tidak bisa lagi hidup bersama-sama dengan Kristus. Kenapa? Ada pemisah. Manusia takut.
Karena itu kenapa Yesus mati, menebus dosa, agar Allah bisa leluasa bersekutu dengan kita. Sama-sama kata leluasa bersekutu. Pertanyaan saya, Allah mau bersekutu dengan kita, harga yang dia bayar apa, saudara? Apa? Apa? Nyawa. Saya tanya, saudara bersekutu dengan Allah, apa yang harus kita bayar? Saya coba renungkan. Waktu saya renungkan prinsip ini, seolah-olah Tuhan itu ngatain, aku bersekutu dengan manusia, harga yang kubayar itu nyawa. Kamu bersekutu dengan aku, apa yang harus kau bayar? Waktu-waktu pribadi untuk hobi. Waktu pribadi untuk hobi, time is money. Waktu adalah uang, rasa malas. Hanya itu. Tuhan bersekutu nyawa. Kita bersekutu cuma mengalahkan rasa malas saja, enggan. Cuma meninggalkan sejenak waktu untuk hobi, tidak memegang hal itu, tidak mau. Hanya mengalami kerugian-kerugian finansial yang kasat mata terlihat, tidak mau. Waktu saya merenungkan ini, seolah-olah seperti ini. Tuhan mengatakan, aku mati, aku bangkit, tujuannya aku bisa bersekutu dengan engkau. Engkau bersekutu dengan aku. Hargamu tidak mahal. Tapi engkau tidak mau. Bahkan, mengapa sih Tuhan itu ingin bersekutu dengan kita? Mengapa? Mari saudara mulai hari ini. Saudara yang sudah lama tidak merenungkan firman. Harga yang kita bayar itu apa, saudara? Baru, apa ya? Baru mungkin, saya tidak tahu. Apa? Belum nyawa loh. Tuhan tidak menuntut kita untuk engkau membuktikan bahwa engkau hidup bagi aku mati. Enggak. Bahkan mengapa Tuhan ingin bersekutu dengan kita? Ternyata Tuhan ingin bersekutu dengan kita, itu bukan hanya untuk memuaskan kerinduannya saja. Mari kita lihat Kejadian 2:15. Kejadian 2:15. Wow, ini hal yang luar biasa. Kenapa Tuhan itu ngotot ingin bersekutu dengan kita? Kejadian 2:15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ternyata Adam ditempatkan itu untuk bekerja memelihara taman. Saudara setuju dengan hal ini? Siapa di sini bekerja? Siapa di sini kuliah? Siapa di sini pengangguran? Sudah ya, kita semua bekerja atau kuliah. Ya. Tuhan Allah menempatkan Adam itu untuk memelihara taman. Tapi saudara kalau cek bahasa asli menempatkan. Wow, ngeri. Tuhan menempatkan Adam. Menempatkan itu bahasa aslinya adalah yanah. Yanah itu artinya relax. Jadi Adam itu bekerja, memelihara taman, memberi nama semua hewan, itu dengan relax. Tapi hasil pekerjaannya itu bagus. Lihat ya, ini hebat. Bekerja, hasilnya bagus, tapi relax, rest. Apakah Adam berkeringat? Saya percaya Adam bukan cuma berkeringat waktu makan. Saudara. Ya waktu bekerja pun dia berkeringat. Tapi relax, artinya seperti ini. Kenapa Tuhan ingin bersekutu dengan kita? Karena waktu kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan bersekutu dengan kita. Hidup kita berkualitas. Karena itu kenapa firman Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti kalau kita di dalam Tuhan, kita bisa melakukan banyak hal. Saudara setuju enggak? Tugas kita itu banyak loh. Yang sudah menikah. Yang belum menikah aja tugas saudara banyak, TA aja enggak lulus-lulus.
Ya kan? Ya, nggak ada di sini, nggak ada. Ya. Tugas kita itu banyak loh. Memimpin keluarga, membimbing anak, bekerja dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Wow, tugasnya banyak, nggak ada kekuatan, frustasi, depresi, dan terintimidasi. Adam bekerja berkualitas, rileks. Tapi setelah Adam jatuh dalam dosa, Kejadian 3:17. Ternyata Tuhan ingin bersekutu dengan kita bukan hanya untuk memuaskan kerinduannya. Tapi agar kita menjadi orang-orang penyelesai kehendaknya di muka bumi ini. Lihat, waktu Adam jatuh dalam dosa. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan apa saudara? Dengan apa? Bersusah payah. Engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Awalnya Adam kerja rileks, berkualitas. Ide-ide kreatif Tuhan berikan. Setelah itu Adam jatuh dalam dosa, ide langsung mandul. Saudara. Di dalam Tuhan bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, saya waktu merenungkan ini, saya ngalami yang namanya Yanah ini. Mulai bulan Januari, ya, saya sering kali saya cerita sama istri saya. Saudara tahu istri saya kan? Enggak tahu, oke. Ya nanti satu mobil dengan saya pasti gitu ya. Nah, saya cerita sama istri saya. Sering kali, ya kurang lebih 2 kali seminggu lah. Tapi waktu bulan Januari itu bisa sampai 4-5 kali seminggu. Seantara jam 2 sampai setengah 3 pagi, saya ini terbangun. Saya tiba bangun, tapi bukan saya buka mata langsung berlutut dan berdoa. Bukan. Mata saya tuh langsung terang. Tiba-tiba Tuhan itu kasih ide, itu apalagi waktu Januari. Itu 4-5 kali dalam seminggu itu dikasih ide. Bukan ide lengkap loh, bukan paket lengkap. Ide trigger. Dan waktu tidur itu tiba-tiba, waktu tidur, itu kan ngelindur saudara. Nah, waktu tidur itu tiba-tiba mata tetap merem, tapi seger. Itu dikasih ide. Dan saat itu saya tetap lampu tetap mati, semua tetap berbaring. Itu otak itu langsung mikir. Ide awalnya seperti ini, maka teknisnya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Itu langsung mikir betul. Itu bisa sampai tolong jam 1:30 sampai jam 2 itu jangan dijadikan jam ritual ya. Nanti saudara supranatural jam 2 Mbak Dupa, jangan ya. Jadi itu rutin antara jam 2 sampai jam 3, kadang setengah 3, kadang jam 3 itu bangun seger, dikasih ide awal. Itu langsung mikir, terus bangun, langsung saya catat. Itu rutin sekali Januari itu bisa 4-5 kali dalam seminggu. Bukan cuma ide-ide, tapi diberi ini yang harus engkau kerjakan. Ini harus engkau kerjakan. Itu muncul ide yang saya nih heran-heran. Bangun, saya ke kantor, saya langsung cerita ke tim. Ayo, sehingga kalau saudara ke ruangan Pandai Gajah, itu ada yang namanya papan ide. Itu setiap departemen bisa 6-7 ide semuanya. Dan itu memang tidak mampu kami lakukan sekaligus. Tapi kami tidak mau tercecer ide dari Tuhan. Sehingga waktu kami mentok, kami langsung tahu apa yang harus kami lakukan. Itu mulai bulan Januari, sekarang sudah mulai sedikit. Ya mungkin karena papan idenya sudah full. Sudah. Ya, itu mulai mungkin 2 kali seminggu. Tiba-tiba tak. Dan betul, saya merasakan yang namanya Yanah. Bukan berarti tidak berjuang keras loh, berjuang. Tapi soal gini, di dalam Tuhan engkau bisa melakukan apapun. Tak. Tapi saya selalu menjaga diri saya. Saya selalu memposisikan diri. Setiap apapun keberhasilan yang saya lakukan, itu karena ada restu seorang pemimpin. Saya menghormati restu orang tua. Saya juga menghormati restu dari pemimpin saya. Karena itu kenapa kata-kata yang paling menakutkan saya dalam bekerja. Kalau seandainya pemimpin saya mengatakan seperti ini, kamu jalan dewe. Saya meyakini seperti ini, saudara. Saya ini cuma Yosua. Yosua perang menang. Tapi memang yang perang itu Yosua.
Tapi yang membuat Yosua perang menang, itu adalah restu Musa. Karena itu kenapa saya ngerti yang namanya restu. Karena itu kenapa apapun saya melangkah lakukan, saya selalu minta izin sama, boleh enggak? Saya percaya kalau saya berjalan dengan sebuah restu. Yosua hebat, perang, menang, Musa angkat tangan. Musa capek, turun. Yosua kalah. Kehebatannya, skill perangnya tetap. Tapi kenapa bisa kalah? Karena sebuah restu. Yana. Tuhan ingin kita bersekutu. Tujuannya apa? Agar hidup saudara itu berkualitas. Lihat, Yesus mengerjakan banyak hal dan semua berhasil. Kuncinya, Markus pasal 1, ayat 32. Markus 1 ayat 32. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. 33. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. 34. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia menyembuhkan banyak orang. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Apa rahasia kekuatan Yesus? 35. Pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Rahasia kekuatan Yesus terletak pada persekutuan dia dengan Bapa. Yana. Kita bekerja hasil maksimal tapi rileks. Kuncinya di persekutuan. Kita lihat lagi, satu ayat terakhir. 2 Tawarik 16 ayat 9. Wow. 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah. Wow. Ini kalau mata Tuhan menjelajah itu berarti Tuhan itu mencari betul. Menjelajah seluruh bumi. Untuk apa saudara? Untuk apa? Melimpahkan kekuatan. Tuhan itu setiap hari, aku punya kekuatanmu, tak berikan ke siapa? Kepada mereka yang seberapa besar kesungguhan kita bersekutu dengan dia. Menentukan seberapa banyak kekuatan Tuhan yang akan diberikan dalam hidup kita. Itu seperti handphone, perlu ngecas. Ada di sini handphone paling hebat, tanpa baterai kok udah berfungsi apa-apa. Handphone yang remeh, dicas, berfungsi semuanya. Yang kedua, arti kedua. Saya beri 2 arti aja. Yang pertama, dia ingin bersekutu dengan kita. Mari, saudara. Sekali lagi, apa sih harga yang kita bayar untuk bersekutu dengan dia? Yang kedua, arti kedua. Dia ingin. Kita tidak perlu takut atau khawatir. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Wow, ada ayat-ayat, banyak ayat pendukung lah. Dan yang sering kali diungkap gini. Burung yang tidak menabur, tidak menuai dipelihara oleh Tuhan. Apalagi engkau. Tapi saya tertarik mengupas tentang jangan khawatir. Itu dari sudut pandang potensi. Nanti saudara baca di rumah saja. Matius 25, 14-15. Setiap dari kita diberi potensi oleh Allah. Yang setuju sama-sama kata amin. Saudara punya potensi? Saudara punya potensi? Yang beri potensi itu siapa? Kira-kira kalau Tuhan memberikan sesuatu pasti berkualitas enggak? Enggak mungkin Tuhan beri sesuatu itu tidak berkualitas. Apa itu potensi? Potensi adalah kemampuan yang Tuhan taruh dalam diri kita, tetapi belum sepenuhnya terpakai secara maksimal. Apa itu potensi? Kemampuan yang Tuhan taruh dalam diri kita, tetapi belum sepenuhnya terpakai secara maksimal, dan masih memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. Ya, potensi itu sesuatu yang Tuhan taruh, tapi belum terpakai maksimal, dan masih bisa dikembangkan. Saya beri contoh. Apukat mentega NTT. Wow, itu ngeri. Siapa yang suka apukat?
Siapa suka avokado? Jadilah donatur Pandai Gajah, saudara akan pergi ke sana. Wow, ini tanya sama rekan-rekan alumni. Apokat menteganya NTT, itu dikupas, dikerok sampai hampir ke kulit. Dan itu halus sekali. Yang rindu apokat, belilah avocado choco cheese di bawah. Dan saudara tahu harga apokat mentega di NTT? 1.500. Potensi, itu baru apokat. Dibawa ke Surabaya. 1 kilo 40.000 isi 3. Berarti dari 1.500 bisa jadi 13.000. Berapa kali lipat? Itu saudara beli utuh 13.000. Di jus, dijual jadi 25.000. Di-franchise-kan jadi 50.000. Dijual di hotel bintang 5 jadi 100.000. Dari 1.500 menjadi 100.000. Naik 70 kali lipat. Itu cuma apokat. Potensi yang Tuhan taruh dalam diri Anda itu lebih hebat daripada apokat. Apokat aja 70 kali lipat. Dimana kalau di NTT apokat itu dimakan oleh babi. Makanya babinya NTT itu rasa apokat. Loh, tanya sama alumni. Itu apokat itu jatuh-jatuh. Dimakan babi. Kita merindukan yang dibuang oleh babi. Itu baru apokat. Kan sudah beri potensi. Ya mungkin hidup kita tidak terpelihara teman-teman. Contoh lagi terakhir, buah mangga. Dalam satu buah mangga, itu ada benih pohon mangga yang belum dimaksimalkan. Betul? Saya tanya. Satu benih, satu buah mangga, itu bisa menghasilkan berapa pohon mangga? Satu kah? Betul satu? Satu. Tanam. Satu pohon. Ada banyak buah. Buah, tanam lagi. Dari satu buah mangga, ada potensi unlimited pohon mangga. Itu baru mangga. Saudara, masih meremehkan potensi Anda? Jangan khawatir, selama kita kembang potensi, pasti hidup kita terpelihara. 2 poin itu aja, yang ketiga, saya beri poinnya aja. Dia ingin hidup kita berbuah. Ya, di dalam Tuhan kita bisa melakukan apapun. Dia ingin hidup kita berbuah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya. Kami berterima kasih buat kebenaran firman yang telah Tuhan sampaikan kepada kami. Engkau yang telah memberikan kemampuan kepada hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini untuk mengimpartasikan. Kami percaya firman ini akan tertanam, bukan karena oleh hikmat manusia, tetapi karena Roh Kudus yang ingin hidup kami ini produktif dan berbuah. Terima kasih, sempurnakan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata, amin.